Setelah Feng Tianxing mencari kata-kata, pasukan iblis ini akhirnya mulai berangkat. Maju dengan cara yang perkasa seperti awan hitam yang menutupi matahari, dengan momentum yang luar biasa. Semua iblis di yurisdiksi Feng Tianxing meninggalkan tempat tinggal mereka dan melihat ke atas. Terutama setelah mereka melihat pasukan Feng Tianxing sangat disiplin, yang sangat langka di antara iblis. Mereka sangat percaya diri pada Feng Tianxing. Feng Tianxing sendiri adalah simbol kekuatan, dan jika dia bisa mengalahkan Void sendirian, kekuatannya pasti tidak ada masalah. Dan prajurit yang dia latih sangat berbeda, yang berarti prajurit iblis ini kemungkinan besar dibangun khusus untuk menangani kehampaan. Para prajurit Mozu yang berspesialisasi dalam menangani kehampaan, memikirkan deskripsi dan deskripsi semacam ini. Orang-orang Mozu ini lebih mengagumi Feng Tianxing. Lagi pula, karena Mozu secara bertahap menstabilkan situasi sekarang, tidak ada kabar buruk tentang dia. Lalu terus masuk. Banyak kota utama telah jatuh. Di dekat yurisdiksi Feng Tianxing, 6 atau 7 kota utama telah jatuh, dan sisanya hanyalah iblis yang dengan keras kepala melawan. Kejatuhan mereka hanya masalah waktu. Melihat Feng Tianxing lagi, tidak hanya wilayah di tangannya aman, tetapi juga dapat melindungi kekuatan kota utama. Dengan Laksamana yang duduk sebagai penanggung jawab, setidaknya dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Kemanapun tentara pergi, banyak penguasa kota mengambil inisiatif untuk terbang ke langit, menanyakan apakah mereka perlu mengisi kembali sumber daya, dan seterusnya. Mereka sangat antusias. Butuh 1 bulan penuh hanya untuk tentara untuk bergerak maju. Periode waktu ini tidak sengaja disia-siakan oleh Feng Tianxing, tetapi untuk menunjukkan kekuatannya sendiri, sehingga iblis-iblis di lingkungan pengaruhnya dapat hidup dengan tenang, dan memberitahu mereka bahwa dia masih memiliki tentara iblis elit di tangannya. Semua ini demi ketenaran, dan itu semua untuk membuka jalan bagi kembalinya dunia di masa depan. Butuh waktu sebulan bagi Feng Tianxing untuk perlahan tiba di kota utama yang sepi. Selama periode waktu ini, sekutu di bawah komando Feng Tianxing telah mengalahkan makhluk kosong dalam yurisdiksi masing-masing, dan mencapai hasil yang luar biasa. Kemenangan total. Rekor seperti itu, ditambah dengan masuknya sang Feng Tianxing ke kota utama, membuat imajinasi orang menjadi liar untuk sementara waktu. Setelah mengalahkan kekosongan yang tidak siap ini, para laksamana ini juga datang ke kota utama untuk melaporkan situasi dengan kegembiraan kemenangan. Para laksamana ini mengirim orang untuk menyampaikan berita, dan tidak sedikit yang datang menemui Feng Tianxing atas inisiatif mereka sendiri. Karena dalam mengalahkan Void kali ini, dalam banyak kasus bukan perintah mereka sendiri, tetapi Feng Tianxing berpartisipasi dalam berbagai medan perang. Dengan mengajari para laksamana ini kunci untuk mengalahkan Void dan mendemonstrasikannya secara pribadi. Setelah trik ini, status Feng Tianxing tapi telah ditingkatkan secara kualitatif. Dan selama bulan ini, Feng Tianxing benar-benar meninggalkan kekosongan yang belum terpecahkan. Tetapi Feng Tianxing tidak bermaksud menjelaskan semua ini. Setelah para laksamana dan orang-orang mereka datang ke kota utama, Feng Tianxing memberi mereka sambutan yang sangat baik. Hanya saja proses ini tidak begitu indah. Laksamana Yan adalah orang pertama yang bergegas kembali. Dengan bimbingan Feng Tianxing sebelumnya, ditambah dengan pengekangan kuatnya sendiri pada bawahannya, efektivitas tempurnya dapat dianggap sebagai yang teratas di antara para laksamana. Dia adalah orang pertama yang bergegas kembali, dan begitu dia melangkah ke aula, ekspresi Laksamana Yan segera berubah. Karena dia belum pernah melihat Feng Tianxing yang begitu khusyuk, dengan dagu bertumpu pada tangannya, dan sepasang mata menatap dirinya sendiri yang memasuki aula. Punggung Laksamana Yan tiba-tiba mati rasa. Lihat sekeliling lagi. 3 atau 2 laksamana telah tiba. Dia jauh dari sini. Meskipun pertempuran telah diselesaikan sebelumnya, masih butuh banyak waktu untuk datang ke sini, dan laksamana yang lebih dekat ke sini secara alami akan tiba lebih awal. Melihat mereka berbicara, Laksamana Yan berdiri di depan pintu dan mendengarkan. Kali ini saya mengandalkan 2 bersaudara untuk membantu saya mengalahkan kekosongan di wilayah di bawah yurisdiksi saya. Saya harus berterima kasih kepada kalian berdua, di mana tidak perlu berterima kasih. Selama kamu menemukan kekosongan di wilayahku di masa depan, itu sudah cukup bagimu untuk bergegas membantu 1 atau 2 orang. Ngomong-ngomong, setelah mengalahkan Void kali ini, aku sebenarnya punya beberapa pemikiran. Bisakah kita meringkas beberapa kelemahan Void? Laksamana Feng, bagaimana menurutmu? Feng Tianxing hanya melihat ke pintu dengan diam-diam, seolah linglung, dan tidak menjawab pertanyaan ini. Setan juga menutup mulut mereka dan melanjutkan diskusi mereka. Laksamana Yan melihat pemandangan ini dengan jelas, dan akhirnya mengerti mengapa Feng Tian bertindak dengan wajah yang begitu tenang. Namun, meski hasilnya sendiri luar biasa, Laksamana Yan tidak akan pernah lupa bahwa Feng Tianxing adalah eksistensi yang bertekad untuk tidak diprovokasi. City Lord Luo adalah pelajaran dari masa lalu. Karena operasinya, kota utama yang besar runtuh dari dalam, belum lagi yurisdiksi kecil mereka. Datang untuk duduk di samping Feng Tianxing, Laksamana Yan berkata melalui transmisi suara. Mari kita bicara tentang serangan balik kehampaan nanti.
Feng Tianxing hanya mengatakan satu kata. Ini baik. Setelah menunggu lama, para laksamana akhirnya tiba, dan Feng Tianxing mengadakan pertemuan lagi. Kali ini, Feng Tianxing hanya mengatakan satu hal. Ada makhluk kosong yang sangat kuat di wilayah Kang Tidu dekat Laksamana Yan. Bahkan dengan bantuanku, Kang Tidu tidak dapat mengalahkannya. Kalian semua yang hadir, yang dapat melepaskan tangan mereka sekarang, kirim seseorang untuk membantu Kang Tidu. Feng Tianxing memandang para laksamana ini dengan penuh minat. Dari keraguan awal di wajah mereka hingga keinginan untuk mencoba nanti, masing-masing dari mereka ingin mengambil pujian, tetapi mereka tidak memikirkan apa yang sedang dilakukan Feng Tian. Tidak ada apa-apa tentang itu. Lagi pula, sejak rencana untuk melakukan serangan balik kehampaan telah dimulai, Feng Tianxing tidak memiliki catatan sama sekali. Berbicara secara logis, Feng Tianxing adalah orang yang paling cemas, tetapi dia adalah satu-satunya yang acuh tak acuh. Melihat para laksamana ini bersedia menerima tantangan ini, Feng Tianxing memilih sendiri beberapa setan terdekat, dan meminta para laksamana ini untuk bergegas dengan setan elitnya, dan Feng Tianxing mengakhiri pertemuan. Di antara semua laksamana, hanya laksamana Yan yang mengikuti Feng Tianxing sampai ke halaman di kota utama, dan melakukan serangkaian diskusi tentang cara menyerang kehampaan di masa depan. Daripada membicarakannya, akan lebih akurat untuk mengatakan narasi sepihak Feng Tianxing. Laksamana Yan mendengarkannya hampir sepanjang sore, tapi masih mengerutkan kening. Menurut apa yang kamu katakan, kekosongan yang kita hadapi sekarang hanyalah level terendah. Akan ada kekosongan level yang lebih tinggi di masa depan. Mungkin kekuatan kita tidak cukup untuk menghadapi keberadaan seperti itu? Feng Tianxing mengangguk setuju. Ya, kalau tidak, mengapa aku begitu ingin membiarkanmu melihat kebenaran? Tidak mungkin bagi mereka untuk merasakan dengan jelas betapa kuatnya Void pada level yang lebih tinggi hanya dengan saya sendiri. Kali ini, saya harus membuat mereka membayar sejumlah harga, sehingga mereka akan belajar memahami bagaimana berada di depan Void. Kagum, jangan sombong. Laksamana Yan menggelengkan kepalanya sebentar. Apakah akan ada kerugian dengan cara ini?